Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang di ke ruangan ini untuk konseling kelompok bersama saya ya. Apakah ada yang kesulitan untuk sampai ke sini? Udah, Bu. Alhamdulillah. Ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, eh, Ngomong-ngomong kalian udah kenal masing-masing sama temennya belum? Sudah. Oh ya, boleh kalian kenalan dulu. Ya, nama saya Hari. Hari apa, Bu? Ya. Selanjutnya kan belum kenal Mas Harinya Iya, ya. Mas Heri, perkenalkan saya Mbak Vina. Iya. Nah, semuanya udah kenal ya yang sisanya ya. Nah, Sudah, Bu. saya ini pengen membuat game gitu supaya kalian itu lebih kenal lebih dalam gitu, lebih intim sama teman-temannya gitu. Nama gamenya itu adalah Aku Banget. Ya, jadi nanti kalau saya menyatakan pernyataan gitu ya, menyatakan sebuah pernyataan, nanti kalian itu misalkan kalau pernyataan itu kalian banget, aku banget gitu, nanti silakan berdiri. Misalkan contohnya, saya suka makan pedas. Nah, nanti yang suka makan pedas berdiri gitu. Nah, seperti itu ya. Yang konsentrasi ya. Yang pertama, ayo silakan siap-siap. Ragangan dulu, Bu. Ya. Ya, biar nggak susah ya. Ya. Yang pertama, saya suka durian. Mbak Sofi, Mbak Isna sama Mas Heri ya yang suka ya. Ya, silakan duduk. Sekarang yang agak lebih cepat ya. Saya suka datang telat. Datang telat. Jujur ya, alhamdulillah ya, hanya jujur. Nah, terus ya gitu tuh, langsung. Saya suka makan kue. Oh, nggak ada yang suka. Oh, nggak ada yang suka. Saya tagor. Lanjut ya. Ya. Saya sering stres. Coba siapa yang sering stres? Enggak ada. Alhamdulillah. Oh, Mbak Sofi. Iya. Banyak tekanan ya Mbak Sofi, apa gimana? Oh, banyak tekanan, iya. Terus selanjutnya lagi, saya mau ikut konseling kelompok. Alhamdulillah ya, semua yang mau ya. Silakan duduk. Oh iya. Nah, alhamdulillah semuanya semangat ya mau mengikuti konseling kelompok ini. Nah, kira-kira udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Jadi konseling kelompok itu adalah upaya untuk mengatasi masalah. Nanti ada yang menceritakan masalahnya, terus mengupayakan untuk diatasi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya dari konseling kelompok ini adalah untuk yang menceritakan masalahnya supaya masalahnya itu bisa dientaskan gitu, diselesaikan. Kemudian untuk anggota kelompok yang lain supaya manfaatnya atau tujuannya adalah mereka itu bisa mengambil pelajaran dari masalah tersebut dan juga bisa berpendapat dan memberikan nasihat kepada temannya gitu. Kemudian di sini itu di konseling kelompok itu nanti kalian itu saya minta untuk satu-satu berpendapat ya. Pokoknya semuanya aktif nggih, berpendapat, memberikan nasihat, memberikan bantuan kepada temannya ya. Ketika ada temannya punya masalah dibantu kan? Ya, ya benar ya.
Bagus berarti. Nah, tapi untuk yang teman yang menceritakan detail masalahnya itu, saya berharap dia itu mau terbuka gitu ya, mau menceritakan masalahnya secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, supaya teman-temannya lain dan juga saya itu bisa memberikan penyelesaian yang sesuai. Kemudian nanti kalau teman-teman mendengarkan cerita gitu ya, di sini tidak boleh ada yang tahu selain dari kita ini ya. Jadi cerita ataupun semua masalah itu hanya sampai di kita saja. Janji? Ya. Kemudian nanti saya itu meminta ya kalian untuk menceritakan apa yang membuat kalian itu stres akhir-akhir ini, atau membuat kalian itu memikirkan banyak masalah akhir-akhir ini. Yang ingin bercerita silakan bercerita, yang tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah ada teman yang bercerita, kita tentukan gitu ya, yang mana dulu. Misalkan ada yang bisa lebih dari satu ya yang menceritakan masalahnya, kita tentukan masalahnya satu dulu, satu untuk diselesaikan di hari ini gitu. Kemudian nanti teman-teman yang lain mendengarkan, dan ketika diminta untuk memberikan pendapat, kalian memberikan pendapat ya. Jadi ke konseling kelompok ini tuh dibatasi waktu ya. Nah, kira-kira kita mau melaksanakannya berapa menit? 20 apa 20 menit? Oke, sepakat ya 20 menit ya. Ya, silakan sekarang kita mulai ya konseling kelompoknya ya. Apakah semuanya sudah siap? Ya, silakan, ada yang ingin menceritakan permasalahannya? Mbak Cian? Saya itu akhir-akhir ini kalau berangkat kuliah tuh sering terlambat. Oh, sering telat. Iya. Kenapa itu, Mbak? Apa ya, Bu? Bangun kesiangan, Bu. Terus juga habis sholat terus akhirnya tidur kesiangan lagi. Jadi sering bangun karena sering telat karena bangun Iya. siang. Kalau Mbak Sofi bangunnya Saya itu sangat merasa cemas gitu, Bu. Kepikiran Cemas. terus. Iya. Soalnya akhir-akhir ini banyak tugas sekali di sekolah. Terus setelah itu ada satu guru yang saya sangat takut sekali karena kemarin di kelas ada teman saya, Bu, yang mengerjakan tugas itu telat. Akhirnya dia marah-marah di kelas. Terus saya merasa takut sampai tugas dari beliau saya nggak bisa ngerjain sama sekali sampai sekarang, Ibu. gitu ya. Jadi Mbak Sofi itu merasa cemas gitu, apa bagaimana, Mbak? Lebih ke takut, cemas, terus hampir kalau misal lihat soalnya dari beliau nggak bisa mau ngerjain gitu, Bu. Oke. Kalau Mbak Isna ada enggak yang mau diceritakan? Kalau saya capek, Bu. Capek. Banyak tugas, iya. Lebih ke itu sih capeknya, Bu. Kalau Mbak Vina? Sama, Bu, saya sama Mbak Jian tadi sering terlambat ya, Bu. Tapi itu terlambatnya bukan karena kesiangan, kayak lebih ke masih jam segini, masih jam segitu gitu loh, Bu. Aku masuk kurang 15 menit, tunggu aja nanti kayak gitu. Tapi kan padahal kan kalau kita jalan kan waktunya kan pas gitu loh, Bu. Terus sampai sini nanti pasti kayak ya nggak telat banget tapi ya mepet gitu kayak gitu. Berarti sama kayak Mbak Jian ya. Iya. Kalau Mas Heri? Beda alasan tapi loh, Bu. Oke. Iya, makasih, Bu. Ya kalau saya itu Bu lebih ke, saya kan punya adik Bu. Nah itu kayak dia punya keinginan yang ambisius gitu Bu. Jadi kayak saya sulit untuk, kadang orang tua juga itu loh adiknya diajak ngomong, jadi kayak susah dalam ngomongin adik saya itu Bu. Komunikasi dengan adik ya. Ternyata banyak ya teman-teman punya masalah sendiri-sendiri ya. Nah, kira-kira untuk hari ini siapa yang mau diangkat dulu permasalahannya? Mbak Sofi, semuanya setuju? Ya. Coba silakan Mbak Sofi ceritakan lebih detail lagi. Diceritain semua nggak apa-apa ya, Bu? Ya, silakan Iya. Mbak Sofi. Jadi gini, Bu,
seminggu yang lalu itu aku lihat temenku Bu, namanya si X ya Bu ya. Iya. Dia dimarahin di kelas di depan teman-teman Ibu gara-gara tugasnya itu ngerjainnya telat, ngumpulinnya telat dan juga banyak salahnya. Padahal mungkin dia belum tahu ya Bu. Soalnya kalau misal diajar ibu itu beliau itu sangat-sangat galak ya Bu. Terus akhirnya kita kalau menerima pelajaran jadi kayak takut gitu Bu. Nggak bisa, misal mau tanya aja takut gitu. Akhirnya kita cuma bisa ya udah ngikutin aturan aja. Terus beliau itu kemarin ngasih tugas 3 hari yang lalu. Tapi saya mau ngerjain itu jadi takut sendiri Bu. Jadi kayak ngeblank gitu, nggak bisa mengerjakannya. Terus akhirnya juga sampai sekarang pun belum saya kerjakan karena saking memikirkannya itu nanti takut bener-bener kayak ngerasa cemas gitu Bu. Takut gitu kalau misalkan nanti dimarahin atau apa. Bener-bener saya nggak bisa ngerjain sama sekali kayak gitu Bu. Itu permasalahan saya. Jadi Mbak Sofi ini merasa cemas, takut sampai nggak bisa ngerjain gitu nggak Mbak? Iya, gara-gara itu sampai saya nggak bisa ngerjain gitu rasanya. Gara-gara ya temannya itu pernah dimarahi guru. Nah jadi Mbak Sofi itu memikirkan bahwa Mbak Sofi nanti kalau saya salah nanti dimarahin seperti itu gitu Mbak. Iya Bu, jadi saya takut apa yang dialami teman saya itu dialami sama saya juga. Saya nggak pengen, kan malu Bu kalau dimarahin di dalam kelas, terus dilihat teman-teman kan juga malu kayak gitu. Oh iya. Nah sekarang kita mau menggunakan namanya teknik kursi kosong ya. Nanti teknik ini itu di sini ada kursi. Nah jadi Mbak Sofi ini membayangkan, coba bayangkan, di sini itu adalah Mbak Sofi sedang duduk di sini, Mbak Sofi yang sedang cemas, takut gitu, ketakutan dimarahin sama gurunya. Kira-kira apa yang dirasakan Mbak Sofi yang duduk di sini? Berarti yang di situ saya Bu. Ini ada Mbak Sofi yang yang kecemasan, yang cemas dan takut karena gurunya itu. Kan? Berarti di situ saya duduk di situ saya masih kayak takut gitu ya Bu. Ya pasti saya bakal diem terus kayak kalau saya lebih ke diem, takut, nggak bisa ngomong apa-apa kayak gitu Bu. Iya. Kemudian kira-kira Mbak Sofi ini sudah selesai mengerjakan tugasnya belum? Sampai sekarang sih belum Bu. Belum. Yang Iya. duduk di sini gitu, kemungkinan terburuknya Mbak Sofi sudah mengerjakan belum? Kalau misalkan kemungkinan terburuk saya di situ, saya nggak ngerjain, nanti saya langsung dimarahin gurunya, terus teman-teman saya pada ngeliatin saya, terus saya pasti ngerasa malu. Gitu. Nah, menurut teman-teman kira-kira pemikiran Mbak Sofi ini benar-benar akan terjadi tidak? Oke, kalau menurut saya ya Bu, tadi kan Mbak Sofi bilang saya takut kalau yang kejadian teman saya itu terjadi juga ke Mbak Sofi. Kalau menurut saya itu pemikiran gimana ya? Kalau memang belum terjadi, kenapa harus takut? Kalau semisal kita sudah nggak ngelakuin apa yang dilakukan teman, kita kan nggak bakal terjadi seperti itu, kecuali kalau sebenarnya kita sama-sama nggak ngerjain tugas, sama-sama nggak bisa ngerjain tugas, nah itu baru bisa kayak overthinking, kayak aduh nanti kalau aku nggak ngerjain tugas mesti dimarahin. Justru mungkin saya ketika berpendapat menyampaikan kalau semisal ada teman seperti itu, menurut saya kayak buat motivasi buat kita atau buat peringatan untuk kita, kalau kita nggak ngerjain tugas, kalau kita nggak memahami tugas tersebut, nanti kita nggak bisa ngerjain sesuai apa yang diinginkan guru, malah kita nanti terjadi juga. Jangan sampai malah ya aku takut akhirnya nggak sama-sama nggak ngerjain, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Mbak Isna? Sama sih Bu, yang tadi sudah dijelaskan si An itu udah benar semua. Cuma menambahkan aja kalau misalnya ketakutan Mbak Sofi itu
terus nanti nggak ngerjain, terus malah jadi nggak ngerjain beneran, itu malah bakalan menambah kayak sisi negatifnya gitu loh Mbak. Nggak malah kayak menambah, nggak jadi bagus, nggak tidak memotivasi, tapi malah kayak jadi apa ya, kita tuh jadi tambah buruk gitu loh mungkin. Oh iya Bu, tadi kan Mbak Sofi kan bilang katanya kan sampai sekarang kan Mbak Sofi belum menyelesaikan tugasnya ya. Lah menurut saya itu ketakutan yang yang dirasakan Mbak Sofi itu ya memang akan terjadi selama Mbak Sofi tidak mengerjakan tugasnya tadi. Nah, mungkin nanti kita bersama-sama ya Bu, berarti nanti membantu Mbak Sofi itu gimana caranya supaya menghilangkan perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang dirasakan Mbak Sofi tadi. Karena kalau menurut saya Ibu, saya kan juga pernah ngalamin hal itu, mesti teman-teman juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi kan setiap orang kan mungkin penyelesaiannya masing-masing gitu ya. Kalau saya mah udahlah bodo amat, yang penting saya ngerjain lah, apapun hasilnya nanti toh itu urusan belakangan, yang penting saya sudah berusaha. Tapi ada juga mungkin ya seperti Mbak Sofi, karena mungkin Mbak Sofi orangnya pendiam begitu ya, jadi mungkin rasanya menjadi suatu hal yang menakutkan gitu loh Bu, dipermalukan di depan kelas, mungkin dia takutnya seperti itu. Begitu dari saya. Mungkin Mas Hari mau menambahkan? Kalau menurut saya kan biasanya kalau lebih fokus di pikiran kan biasanya malah menjadi penyakit, kayak malah nanti ikut kayak malah nanti jadi fisiknya sakit atau malah nggak bisa nyelesain tugasnya dengan baik gitu. Itu kalau menurut saya sih Bu. Ya. Ya, jadi dari cerita Mbak Sofi itu berarti kan Mbak Sofi itu masih ada dia nggak mengerjakan tugasnya masalahnya. Nah, yang urusannya belum selesai adalah karena dia merasa cemas. Pokoknya rasa cemas itu membuat dia tidak menyelesaikan tugasnya. Dia belum menyelesaikan tugasnya hingga saat ini. Nah, itu yang harus diatasi Mbak Sofi terlebih dahulu. Nah, seperti kata-kata teman tadi ya, kata Mbak Jian, Mbak Sofi itu harus sebenarnya kecemasan itu bagus gitu. Jadi kecemasan itu dibuat agar Mbak Sofi itu bisa termotivasi untuk mengerjakan soal itu lebih baik. Nah, jangan berlebihan untuk jangan membuat kecemasan Mbak Sofi itu berlebihan sehingga tidak bisa mengerjakan tugasnya. Dan kata teman-teman tadi, semua orang juga pernah mengalami kecemasan itu, dan itu benar-benar tidak masalah. Dan yang penting Mbak Sofi itu bisa mengelola kecemasannya tuh. Misalkan Mbak Sofi nanti ada kecemasan lagi di kemudian hari, Mbak Sofi bisa menggunakan teknik yang seperti tadi gitu. Kira-kira membicarakan tentang kemungkinan yang terburuknya dulu. Kemudian setelah semua kemungkinan terburuknya sudah diluapkan, Mbak Sofi nanti pikirkan kembali apakah itu benar-benar benar-benar akan terjadi gitu. Kemungkinan terburuk itu seberapa mungkin akan terjadi kepada Mbak Sofi, itu pikirkan. Misalkan Mbak Sofi masih kesulitan untuk mengatasi kecemasan itu, nanti bisa minta bantuan kepada teman-teman yang lain atau kepada saya juga tidak apa-apa. Bagaimana Mbak Sofi, apakah sudah lebih baik atau bagaimana? Ada yang ingin saya sampaikan? Tadi kan saya berbicara sama kursi itu ya Bu, kejadian-kejadian yang buruknya ya Bu. Tapi setelah tahu dari teman-teman, akhirnya saya lebih lega sedikit. Yang tadi Mbak Jian bilang itu dijadikan motivasi, cuma masih ada hal yang mengganjal sih Bu, yang tentang cemas tadi. Cuma selebihnya sudah lega sedikit gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya sudah lebih lega. Saya harap kedepannya Mbak Sofi tetap tidak merasa cemas lagi ya, dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Kira-kira setelah dari konseling ini, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Sofi? Yang saya lakukan nanti setelah pulang dari konseling ini, mungkin saya akan mencoba buka soalnya lagi, terus berusaha mengerjakan dan berusaha menghilangkan pikiran saya tentang teman saya yang dimarah-marahin di dalam kelas itu, seperti itu mungkin Bu. Dan yang saya ingat kata-katanya Mbak Jian sama Mbak Isna sama yang lain,
dibuat motivasi aja. Kalau misalkan saya nggak mengerjakan, nanti malah saya yang kena marah kayak gitu. Iya Bu. Misalkan nanti Mbak Sofi kesulitan dengan soalnya, Mbak bisa minta bantuan kepada teman-temannya. Teman-temannya mau membantu tidak ini? Bisa ini. Iya, misalkan ya. Jadi semuanya itu tidak harus apa namanya dikerjakan sendiri ya. Bisa juga kita minta bantuan orang lain gitu. Nah, sebelum mengakhiri, saya simpulkan ya pertemuan hari ini. Jadi tentang permasalahan dari Mbak Sofi itu adalah tentang kecemasan, sehingga dia itu tidak bisa mengerjakan tugasnya gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan memikirkan bahwa kecemasan-kecemasan itu yang dia pikirkannya akan terjadi kepadanya itu hal-hal yang tidak hal-hal buruk yang akan dia pikirkan di masa depan itu belum tentu akan terjadi ya. Jadi Mbak Sofi itu harusnya fokus di masa sekarang, fokus di reality sekarang gitu ya. Kemudian sebelum mengakhiri konseling kelompok ini, apakah ada yang mau memimpin doa? Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nanti setelah ini saya akan kirimkan hasil ya. Silakan dikerjakan ya di rumah masing-masing tentang apa yang kalian pahami dan apa yang kalian rasakan. Kemudian tindakan kalian selanjutnya setelah melakukan konseling kelompok ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.